Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadahumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar, kita berusaha memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi insyaallah sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Bulan apa? Bulan Ramadan. Persiapan itu kita mulai dari sekarang. Karena kalau kita tidak mempersiapkan bulan Ramadan dari sekarang, khawatir tidak maksimal amal ibadah kita di bulan Ramadan. Persiapan yang perlu kita lakukan adalah persiapan yang bersifat jasmani, persiapan yang bersifat ruhani. Ya. Artinya apa? Ruhiyah kita pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita yazid wa yanqus, naik dan turun. Oleh karena itu, agar iman ini ikhtiar kita berusaha terjaga, mari kita mengingat kembali bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang di alam kubur, para ahli kubur banyak mengalami penyesalan-penyesalan karena kurangnya mereka maksimal di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian. Sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata dengan penyesalan, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Niki bentuk penyesalan ahli kubur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala menunda kematiannya supaya dia dapat berbuat baik, bersedekah. Oleh karena itu kita membahas tentang penyesalan manusia setelah mati di alam kubur. Yang pertama adalah penyesalan orang tidak beriman. Ya. Penyesalan orang yang tidak beriman apa? Mereka minta dikembalikan ke dunia lagi. Ketika mereka sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, berteriak penyesalan yang tiada berguna, penyesalan yang bertubi-tubi,
penyesalan yang menusuk hati mereka sehingga mereka berkeinginan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke bumi, bertekad, berniat agar mereka dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyesalan yang tiada gunanya, penyesalan yang tidak bermanfaat, artinya menjadikan gambaran bagi kita sekalian sebelum menyesal di alam kubur, sebelum menyesal di akhirat kelak, maka kita menyesal dari sekarang untuk senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyesalan yang kedua adalah tidak mau mendengarkan kebaikan. Orang-orang yang tidak beriman, mereka menyesal kenapa dahulu ketika ada teman-temannya mengajak kepada kebaikan dia tidak mau. Kenapa dahulu ada saudaranya mengajak kepada kebaikan dia tidak mau. Kenapa dahulu dia ketika ada temannya yang mengajak untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu, dia tidak mau. Nanti penyesalan-penyesalan itu akan dia dapatkan ketika pertama kali di alam kubur. Terutama penyesalan itu akan dia dapatkan ketika di akhirat kelak, karena dia lupa memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Waktu teng dunya, waktu di dunia niki mboten lama nggih, paling kisaran 180 70 nggih, niku pun langka. Ya, artinya napa? Allah berikan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian dalam sebuah kisah ada seorang kiai, seorang syekh ditanya, "Wahai syekh, takwa itu bagaimana seharusnya? Takwa itu bagaimana sejatinya?" Karena syekh ini ingin menunjukkan bahwasannya inilah takwa. Dia berkeliling lapangan berkeringat, ya. Dia keliling lapangan bercucuran, ya. Dia berkeliling lapangan tubuhnya sudah mulai lemah, bahkan terakhir dia pingsan. Ya. Ini adalah dia menunjukkan takwa itu begini, berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai titik penghabisan, sampai kesel, sampai capek. Ya. Dan ini gambaran bahwasanya ketika seseorang mengejar akhirat, ketika seseorang mengutamakan kehidupan akhirat, inilah salah satu hal yang bisa dilakukan adalah semaksimal mungkin kita beribadah kepada Allah mumpung Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian. Kemudian yang selanjutnya penyesalan di akhirat kelak yang ketiga, yaitu mengingkari hari kiamat. Kenapa seseorang itu kadang melakukan amalan-amalan dosa, amalan-amalan maksiat, bisa jadi dia mengingkari hari kiamat, ya. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an surat Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduh celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maksudnya tempat tidur niku alam kubur. Inilah yang dijanjikan Rabb yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya, ya. Jadi ketika mayat niku dibangkitkan dalam alam kubur, ya, mereka mengatakan celaka kami, ya. Karena mereka menganggap bahwasanya ketika sudah meninggal dunia sudah selesai urusan, tapi ternyata urusannya masih panjang. Oleh karena itu ada orang yang bunuh diri karena banyak masalah, terlilit utang, naudzubillah min dzalik, terlilit permasalahan ini dan itu. Ya, kemudian dia berupaya supaya selesai urusan, dia gantung diri atau bunuh diri. Ternyata urusan itu enggak akan selesai. Urusan di dunia yang tidak selesai, yang belum selesai, ya, terutama misalnya hutang piutang dengan manusia, enggak selesai di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertanyaan, pertanggungjawaban dia di akhirat kelak. Oleh karena itu persiapan ke akhirat itu sebelum kita menyesal nanti di akhirat adalah
ketika kita punya tanggungan kepada manusia, sekecil apapun, sebesar apapun, entah diingatkan atau tidak diingatkan, segera diselesaikan. Terutama hutang piutang. Hutang niku sangat berat sekali, karena pahalanya orang yang ngutangi itu bisa jadi bersedekah sesuai dengan jumlah uang yang dihutangkan. Ya, karena apa? Karena utang niku nyaure abot, nyilene nangis-nangis, nyaure ya menunda-nunda. Lah niku pancen setan gudo supados manusia itu banyak yang punya utang tidak melunasi hutangnya, sehingga di akhirat menjadi orang yang rugi, karena akan diganti dengan amalan-amalan kebaikannya. Amalan kebaikannya diberikan kepada orang yang ngutangi, yang tidak dibayar tadi. Bahkan dalam hadis disampaikan, ya, orang yang mati syahid pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih punya utang. Nggih, jadi ngoten. Kemudian yang keempat adalah penyesalan di yaumil akhir kelak, ya, penyesalan di alam kubur adalah tidak bersedekah. Ya. Penyesalan manusia kelak menunda-nunda sedekahnya. Penyesalan manusia kelak dia kikir tidak mau berbuat baik, walaupun tidak punya harta. Minimal sedekah dengan senyuman, minimal sedekah dengan doa. Sedekah dengan doa saja masih pelit, berarti memang dia wataknya naudzubillah min dzalik orang-orang yang kikir dalam segala hal. Ketika kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman dekat, minimal kita bersedekah dengan doa-doa yang baik dari lisan kita, dari mulut kita, supaya mereka diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika kita melihat tetangga kita, saudara kita ada masalah, jangan menjadi kompor. Nggih, semerap kompor bagi. Kompor niku tambah panas. Nggih, kompor niku tambah menyala-nyala. Tetapi ketika kita mengetahui saudara kita punya masalah, punya urusan, kita mohon kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan itu walaupun doa itu tidak diminta. Ini salah satu bentuk kejernihan hati, kebersihan hati. Hati yang bersih itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hati yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah penyesalan di yaumil akhir kelak tidak mengerjakan sholat ketika sehat atau ketika sakit. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur berikutnya adalah tidak mengerjakan sholat yang telah diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 waktu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini gambaran kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tepat waktu, untuk senantiasa istiqomah, rukuk bersama orang-orang yang rukuk, artinya berjamaah. Kita mengutamakan solat berjamaah karena pahalanya besar. Pahala solat sendiri adalah cuma 1, berjamaah pinten? 27 derajat, ya. Jadi itu adalah ganjaran yang Allah berikan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada akhirat. Kita sangat bangga ketika dalam hidup kita dipanggil oleh orang-orang yang berharta, oleh orang-orang yang punya jabatan. Malah senang kita diundang bupati secara khusus makan bersama-sama misalnya. Senang sekali. Pakaiannya disiapkan, mandi, minyak wangi dan lain sebagainya. Lah ini yang manggil kita adalah Rabb yang maha besar, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita pernafasan, yang memberikan kita pasangan, yang memberikan kita anak keturunan. Lah sudah sepantasnya lah kita malah harusnya semakin bersyukur kepada Allah untuk senantiasa istiqomah beribadah kepadanya. Kemudian yang keenam adalah yang termasuk
penyesalan orang di alam kubur itu apa? Memutus silaturahmi. Nggih. Silaturahmi niku tidak hanya pas momen lebaran. Ya, memaafkan itu tidak hanya pas momen lebaran, tetapi silaturahmi, memaafkan itu adalah kita dianjurkan untuk selalu istiqomah, dianjurkan untuk selalu sering. Karena apa? Kita niku diambil nyawa kita oleh Allah belum tentu habis lebaran. Kita niku diambil jasad kita niku belum tentu setelah puasa masih hidup lagi, ya. Tapi kita kapan sewaktu-waktu Allah tentukan nyawa kita dicabut, ya sudah selesai. Oleh karena itu yang namanya memaafkan, yang namanya bersilaturahmi itu sebaiknya disegerakan. Terutama memaafkan ini harus disegerakan agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak banyak beban yang kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah penyesalan di alam kubur. Itu penyesalan orang-orang kafir, dia minta menjadi tanah. Dia mengatakan alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Jadi kelak di yaumul akhir niku hewan-hewan yang bertarung, hewan-hewan yang mungkin rebutan ini dan itu, Allah hidupkan kembali. Kemudian Allah memberikan kesempatan untuk membalas bagi hewan-hewan yang mungkin pernah dianiaya oleh hewan yang lain, bertarung dan lain sebagainya. Setelah selesai urusan mereka, tanggung jawab mereka, Allah matikan hewan-hewan itu. Tidak ada urusan lagi sudah. Dan ini menjadikan orang-orang kafir itu iri. Waduh, enak ya jadi hewan, selesai urusan tanggung jawab, kemudian dia meninggal. Nah, sedangkan saya, kata orang kafir, urusan masih panjang, tidak pernah selesai, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir banyak yang menganggap Allah punya anak. Ini adalah perkara yang besar. Ketika ada seseorang yang menganggap Allah punya anak, dikatakan di dalam Al-Quran atau hadis, lupa saya, itu seakan-akan langit itu mau pecah, ya. Langit itu mau pecah, ya. Kemudian gunung-gunung juga akan mau berguguran karena menganggap Allah punya anak, ya. Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah penyesalan di alam kubur kelak adalah tidak pernah mengajak kepada kebaikan, ya. Ada model manusia itu tidak mau tahu, ada model manusia itu cuek, ada model manusia itu dia pokoknya dirinya aman, dia tidak mau ngurusi orang lain. Dalam artian apa? Ketika ada sebuah kemungkaran, ketika ada sebuah kelalaian, dia tidak mau mengajak kebaikan. Minimal kebaikan yang ada di depan mata kita, kebaikan untuk bersedekah, berkaitan kebaikan untuk sholat 5 waktu, kebaikan untuk menahan diri dari amarah, kebaikan untuk selalu mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Minimal menyerukan kebaikan-kebaikan itu, terutama kebaikan di rumah tangga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab bagi kita sebagai seorang bapak untuk mengajak keluarganya, istri dan anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tanggung jawab bagi seorang ibu untuk mengajak anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kewajiban yang diutamakan. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat-cepat kita membangunkan keluarga kita, cepat-cepat kita membangunkan pasangan kita, cepat-cepat kita membangunkan anak-anak kita. Karena nopo niki termasuk kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita peringatkan kepada anak-anak kita, Nduk, malam sudah larut, cepat tidur besok agar sholat subuhnya tidak telat. Dan ini kita selalu
berusaha untuk memberikan pengertian. Apalagi saat ini zaman HP, zaman istilahnya orang bisa online sampai tengah malam. Rata-rata kalau tanglet para pemuda kadang sampai jam 12, kadang sampai jam setunggal gitu. Terus apa subuhnya bagaimana ya? Kadang seringkali telat, antara subuh kali duha dari siji ya. Mboke pake seneng anake. Waduh, anakku sholat duha jam itu Masya Allah rajin banget. Ditangleti, "Nduk sholat apa?" "Subuh mak." Loh, ya ternyata Jadi kita berusaha mengingatkan anak-anak kita untuk lekas istirahat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan, membiasakan beliau itu habis isya istirahat agar tengah malam sakit sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi oleh karena itu, ini salah satu cara kita melindungi anak turunan kita, pasangan kita dari siksa api neraka. Lek kita niku saaken sakit anak kita, pasangan kita ketika di dunia, harusnya lebih seakan lagi kalau pasangan kita, anak kita disiksa di api neraka, harus lebih seakan lagi. Karena panasnya api neraka niku 70 kali lipat panasnya bumi. Karena dalamnya neraka itu ketika bayi baru lahir, ketika bayi baru lahir kemudian dimasukkan ke dalam neraka, baru nyampe dasar neraka pinten tahun? 70 tahun baru nyampe dasar neraka. Semakin ke dalam neraka niku bukan semakin terang benderang wonten listrik ngeten niki. Semakin ke dalam neraka niku semakin panas. Semakin ke dalam neraka niku semakin petang, semakin gelap. Nggih. Kita mawon bayangaken teng jeding lampune mati, badhe buka kunci apa jeding kuncine terjebak teng riku. Maksudnya mboten saged buka. Berhari-hari misalnya teng jeding mboten saged keluar dari jeding. Nggih, pripun rasane? Gelap, ruangane sempit. Pasti kita niku kebingungan. Pasti kita niku gelisah. Pasti kita niku stres dan lain sebagainya. Lo bayangaken teng akhirat kelak, gelap gulita, ruangan sempit bisa jadi. Akhirnya oleh karena itu kita mengingat dengan siksaan berat yang ada di akhirat kelak, mari senantiasa kita berusaha memaksimalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita sendiri. Utama. Kadang seseorang itu banyak kepo, ngurusi orang lain tapi lupa ngurusi dirinya sendiri. Lisannya tajam kepada orang lain tapi tumpul kepada keluarganya sendiri yang punya kesalahan ini dan itu. Lisannya sangat fasih ketika mengoreksi orang lain, tapi ternyata tumpul lisannya mengoreksi dirinya sendiri. Padahal dia mungkin tidak sholatnya telat-telat, keluarganya pun juga begini dan begitu, anaknya pun minum-minuman, na'udzubillah min dzalik. Itulah salah satu orang terjebak dengan mengurusi orang lain, lupa mengurusi keluarganya sendiri. Dia lupa tidak mendoakan cucunya, anak turunannya kelak supaya selamat dari siksa api neraka. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Kemudian yang ke-9 adalah yang termasuk penyesalan manusia di akhirat kelak adalah suka mengadu domba. Nggih, sampai wonten lagune nggih, adu domba ngoten nggih. Indonesia niku mboten menang bukan karena kurang pejuang. Indonesia niku waktu itu tidak merdeka bukan karena kurang perjuangan. Bahkan mungkin leluhur kita, kakek buyut kita berjuang mati-matian untuk supaya merdeka. Tetapi hal itu terhalang oleh siapa? Oleh mereka yang suka mengadu domba, para kaum munafik, para kaum kompor yang senantiasa memfitnah para pejuang,
sehingga para pejuang ditangkap bukan karena perlawanan dengan penjajah, tapi karena dibocorkan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang adu domba. Dan ternyata kehidupan orang-orang adu domba itu tidak hanya masa penjajahan saja. Ketika merdeka pun juga masih banyak ternyata para manusia-manusia yang suka mengadu domba. Oleh karena itu kita pun harus berusaha menjadi manusia yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha ngoreksi amal ibadah kita niku tasik banyak kurangnya. Tahajudnya kadang masih bolong-bolong, misalnya ngoten duhanya 2 rakaat iku wis kena urusan-urusan yang lain, misalnya kadang pun juga bolong-bolong. Banyak ibadah yang kita yang kurang niku. Surat Al-Mulk mau tidur sering lupa, Salatnya pun juga mungkin cepet-cepet 5 menit wis mari menghadap Allah seakan-akan olahraga aerobik, misalnya ngoten. Masih kurang banyak yang harus kita koreksi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika manusia takut dengan siksaan api neraka, siksaan orang-orang yang suka adu domba, nopo siksaane orang-orang yang suka mengadu domba niku, yaitu Allah berikan siksaan terus-menerus di alam kuburnya. Tiada henti dalam hadis ngoten. Disiksa terus teng alam kubur tiang adu domba niku. Oleh karena itu kita menjaga lisan kita. Orang tua pun juga menjaga di dalam rumahnya agar juga tidak mengadu domba antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kadang-kadang anak sing siji diomongi le aku nyang mbakmu ndak dikeki ngene ya. Mbake diomongi le adikmu yang koyo ngene. Jadi adu domba di antara keluarga niku saged mawon. Ketika seorang niku nun sewu, tiang sepa kadang pikun, niku lek pikun, tapi wonten sing sadar ngadu domba antara anak satu dengan anak yang lainnya. Akhirnya yang terjadi apa? Di antara anak terjadi kebencian ini dan itu. Oleh karena itu kita monggo menjaga lisan kita agar nopo tidak menjadikan kita mudah untuk mengadu domba. Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menyesal sebelum kematian itu tiba. Kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung menjelang Ramadan. Alhamdulillah panjenengan yang selalu istiqomah di masjid ini, semoga Allah berikan kemudahan ke dalam beribadah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam hidup dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah berikan kemudahan ketika kita dihisab di yaumil akhir, dan semoga Allah berikan kita masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدم الدعوة واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.